Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan kegiatan coaching supervisi pembelajaran dengan alur tirta. Saya Ayu Susilawati akan bertindak sebagai supervisor dan rekan saya Bapak Andri Suyatman akan bertindak sebagai coach. Dan rekan saya Ibu Nurul Mi'raj akan bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Pak Andri meskipun ini via online ya Pak Andri. Nah sekarang yang saya tahu rencananya Pak Andri dan Ibu Mira akan melakukan proses coaching dengan alur tirta. Iya benar Ibu. Jadi saya dan Ibu Mira melakukan coaching melalui alur tirta. Oke, jadi selama proses coaching berlangsung nanti, izinkan saya untuk mengamati proses coaching yang berlangsung nanti dari awal hingga akhir. Namun sebelumnya ada baiknya saya menyampaikan poin-poin yang akan menjadi poin perhatian saya sebagai seorang supervisor selama proses coaching berlangsung. Yang pertama, apakah proses coaching nanti sudah melalui tahapan coaching dengan alur tirta? Selanjutnya, apakah sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh seorang coachee? Yang ketiga, memperhatikan respon Ibu Nurul Mi'raj selaku coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Andri Suyatman sebagai coach. Dan jangan lupa pada saat proses coaching nanti yang harus sesuai dengan atau harus dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dan kalau boleh, sebelum saya memulai proses mengamati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Andri. Bagaimana Pak Andri, apa bersedia? Iya, silakan Ibu. Ya. Yang pertama Pak Andri, saya ingin tahu di sini strategi apa yang akan Pak Andri gunakan selama proses coaching nanti? Di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya dalam proses ini saya akan menggunakan strategi dengan alur tirta Ibu. Oke, baik. Jadi nanti Pak Andri akan menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Andri kembangkan pada saat proses coaching berlangsung nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mindfulness, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Karena menurut saya dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dapat membantu saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach saya nanti. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan dapat membantu coach menggali potensi yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, kalau saya boleh tahu Pak Andri, indikator ketercapaian yang ingin dicapai dalam proses coaching yang akan dilaksanakan nanti seperti apa? Indikator ketercapaiannya tentu saja coach mampu menggali potensi yang dimiliki untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta mampu melaksanakannya dengan baik. Oke, kalau begitu
Baiklah Pak Andri, semoga proses coaching nantinya berjalan dengan lancar dan berhasil dan bisa mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Dan setelah proses coaching nanti, saya minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang lagi untuk saya memberikan umpan balik atau menyampaikan umpan balik hasil dari saya melakukan pengamatan selama proses coaching berlangsung. Jadi sekarang silahkan dilanjutkan dengan coachingnya Ibu Nurul Mi'raj. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Andri. Baik, Ibu Mi'raj, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andri, sehat. Alhamdulillah. Tapi saya lihat Ibu Mira itu kelihatan agak galau. Kenapa ya? Iya Pak Andri, ada yang bikin saya sedikit pusing dan terganggu ini. Dan karena hal itu, saya datang menemui Pak Andri ini, ingin berbagi cerita jika Pak Andri ada waktu. Ya, silahkan, tentu saja saya ada waktu, Ibu. Iya Pak Andri, terima kasih Pak Andri atas waktunya. Jadi begini, akhir-akhir ini saya pusing nih, pusing sekaligus bingung sendiri ketika mengajar karena saya memperhatikan respon dan tingkah laku anak-anak selama mengajar itu sangat jauh dari harapan. Nah, ada yang asik melamun, ngobrol sendiri, bahkan ada yang pura-pura izin keluar, izin ke toilet gitu loh, padahal nggak balik-balik, dan bahkan ada yang tertidur juga pas saya mengajar. Jadi permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang itu yaitu kurangnya partisipasi aktif dalam proses belajar mengajar yang Ibu lakukan selama di dalam kelas. Dan murid kelihatannya kurang antusias dan menarik ketika Ibu menyampaikan materi. Benar begitu, Ibu? Nah iya Pak Andri, tepat sekali itu. Nah, begitulah yang saya alami sehingga membuat saya mungkin hampir frustasi nih. Iya, Bu, saya paham. Tapi saya ingatkan, Ibu jangan frustasi. Pasti ada jalan keluarnya. Oh iya Pak Andri. Amin Pak Andri ya, mudah-mudahan semoga ini. Gini, Bu, terkait dengan masalah yang Ibu hadapi, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching saat ini? Saya ingin sekali ya ketika saya mengajar itu murid-murid saya terlihat antusias gitu loh. Selain antusias, mereka juga merasa senang sehingga bisa hadir seutuhnya ketika saya menyampaikan materi pembelajaran. Kalau boleh tahu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Contohnya misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada yang asik melamun, mengobrol sendiri, izin ke toilet, tapi nggak balik-balik. Dan bahkan ada yang tertidur ketika Ibu ngajar. Iya, Pak Andri. Nah, mungkin yang menjadi persoalannya persiapan mengajar saya mungkin sebelum mengajar mungkin kurang maksimal ya. Mungkin dalam segi administrasi mengajar, mungkin persiapan yang lain juga mungkin masih kurang mungkin Pak Andri. Jadi
persiapan mengajar saya nggak maksimal gitu loh. Jadi hal itu bisa terjadi karena ibu merasa belum melakukan persiapan yang maksimal sebelum mengajar. Mungkin ada hal yang lain yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, Ibu. Mungkin ketika saya merancang pembelajaran tidak memperhatikan kebutuhan murid. Nah, dan metode yang saya gunakan juga dalam mengajar masih menggunakan metode yang lama dan sehingga mungkin membuat anak-anak bosan, sehingga mereka kurang antusias dalam kelas, dalam pembelajaran itu. Baik, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak tertarik dan antusias atau lebih fokus dalam belajar bersama Ibu? Ya, hal yang bisa saya lakukan mungkin yang bisa merubah hal itu mungkin dari segi persiapan tadi ya Pak Andri, yang mungkin masih kurang tadi. Yang pertama saya mungkin harus mempersiapkan RPP yang sesuai dengan minat, karakter, serta kesiapan belajar murid. Nah, mungkin dari sini mungkin dengan melakukan tes diagnostik mungkin ya, dengan mengecek kesiapan, gaya belajar, serta minat belajar siswa. Nah, yang kedua, mungkin di sini saya harus mulai menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Selain bervariatif, mungkin juga inovasi ya, yang lebih bervariatif dan inovatif. Nah, selanjutnya mungkin saya bisa menggunakan alat bantu mengajar yang menarik, sehingga bisa menarik minat dan antusias siswa tadi. Dan selanjutnya mungkin selain 3 itu tadi, saya harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Mungkin pada saat di awal atau pertengahan pembelajaran mungkin saya bisa melakukan ice breaking mungkin untuk mengembalikan fokus serta semangat anak-anak. Luar biasa Ibu, rencana yang sudah Ibu susun untuk mengembalikan fokus anak agar anak itu antusias ketika belajar dengan Ibu pada waktu Ibu mengajar dalam kelas. Lalu agar hal itu dapat terwujud dan terlaksana, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ini yang pertama ya, saya harus mungkin memperbanyak referensi ini. Mungkin bisa lewat internet dan YouTube. Yang kedua mungkin melakukan studi tiru. Nah, dari kelas yang lain yang sudah berhasil membuat murid antusias dan tertarik atau senang dalam belajar. Nah, mungkin dari rekan-rekan saya di sekolah, mungkin saya bisa melakukan studi tiru ini. Selanjutnya mungkin meminta pendapat atau referensi dari rekan sejawat yang ada di sekolah, yang sama, yang dianggap mampu dan sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Selanjutnya, saya harus rajin dalam melakukan kegiatan pengembangan diri, Pak Andri, baik secara mandiri maupun kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Bagus Mungkin Ibu. seperti itu, Pak Andri. Jadi intinya
kita perlu melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawat dan bersikap terbuka dalam menerima setiap masukan dan kritikan. Dan kalau boleh tahu, situasi yang sedang Ibu hadapi sekarang, kalau boleh diberi rentang antara angka 1 sampai angka 10, Ibu sekarang berada pada posisi angka berapa? Antara angka 5 atau 6 lah Pak Andri. Baik, tentunya dengan upaya yang Ibu lakukan untuk mengubah keadaan yang sedang Ibu alami, nantinya upaya-upaya itu telah Ibu lakukan semua. Kira-kira Ibu ingin berada di angka berapa dalam rentang 1 hingga 10? Saya ingin berada di angka 7 atau 8 lah. Tapi untuk selanjutnya, setelah melalui proses yang lebih lama lagi, saya ingin berada di angka 8 atau 9 lah. Luar biasa Ibu, luar biasa. Tentu segala sesuatu itu butuh proses. Lalu apa harapan Ibu setelah Ibu melakukan perubahan-perubahan seperti yang Ibu sebutkan tadi? Tentu saja harapan saya di sini murid saya tadi akan lebih semangat serta antusias dalam belajar sehingga tujuan-tujuan pembelajaran yang harusnya dicapai bisa tercapai dalam pembelajaran itu, Pak Andri. Luar biasa itu rencana yang Ibu lakukan. Jadi kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan rencana-rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Secepatnya ya, karena lebih cepat itu lebih baik. Nah, setelah saya membuat RPP yang berdiferensiasi serta menyiapkan metode mengajar yang kreatif dan menyenangkan. Jadi intinya Ibu akan melakukan secepatnya ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Iya, Pak Andri. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan mungkin ya dari percakapan yang telah kita lakukan ini. Yang pertama yang bisa saya simpulkan adalah terkait persiapan mengajar. Yang pertama saya harus membuat RPP. Yang tadi adalah membuat RPP berdiferensiasi. Selanjutnya merubah metode mengajar lebih variatif, inovatif, dan lebih menarik lagi. Nah, yang ketiga, belajar dari berbagai sumber, termasuk kepada teman sejawat yang telah berhasil dalam pembelajaran tersebut. Selain itu juga mungkin saya bisa belajar mandiri melalui YouTube atau internet. Nah, yang keempat mungkin saya harus lebih rajin lagi dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Mungkin demikian, Pak Andri. Luar biasa Ibu. Jadi kesimpulannya sangat luar biasa. Nah, setelah kita melakukan percakapan hari ini, bagaimana perasaan? Alhamdulillah ini Pak Andri, setelah melakukan percakapan saya sudah lumayan lega karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Andri karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang atau sekedar mengobrol mungkin ya dengan saya untuk sama-sama menemukan solusi dari
permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Sama-sama Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Andria. Mungkin saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Bu Ayu. Mic-nya mungkin. Silahkan. Oke, Pak Andri, sudah selesai melaksanakan proses coaching bersama Ibu Mira? Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Setelah saya mengerti seluruh proses coaching yang Pak Andri lakukan tadi bersama Ibu Mira, apa yang telah Pak Andri lakukan selama proses coaching terkait kompetensi yang ingin dicapai? Saya merasa telah melakukan dengan baik seluruh tahapan coaching dengan alur tirta. Oke, jadi Pak Andri merasa sudah melalui seluruh tahapan itu dengan baik. Jadi boleh tidak saya tahu kira-kira apa yang membuat Pak Andri begitu yakin atau merasa seperti itu Pak Andri? Gini Ibu, saya merasa telah mampu melakukan yaitu mendengar aktif, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke Pak Andri, jadi sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching berlangsung. Saya melihat Pak Andri sudah mampu mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nurul Mi'raj selaku coaching dengan sangat baik. Ditandai dengan coaching atau Ibu Mira mampu menemukan solusi sendiri dari hasil coaching yang dilakukan dengan Pak Andri. Nah, menurut Pak Andri, pendapat saya tentang hal ini bagaimana? Saya senang dan bersyukur mendengar umpan balik dari Ibu yang artinya saya telah mampu melaksanakan proses coaching alur tirta sesuai dengan tahapan yang seharusnya. Oke Pak Andri, lalu kira-kira ke depannya apa yang akan Pak Andri lakukan untuk meningkatkan lagi kemampuan Pak Andri dalam hal melakukan proses coaching ini? Yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan melakukan latihan lebih intensif lagi dan memperbanyak referensi terkait hal coaching agar mampu melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa langkah dan rencana yang benar-benar matang Pak Andri. Semoga rencana-rencana tersebut dapat berjalan sesuai apa yang telah Pak Andri rencanakan. Dan semoga ke depannya Pak Andri bisa lebih sukses dalam segala hal. Lalu apa yang Pak Andri peroleh dari proses ini? Amin Ibu ya, mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih sukses lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam hal coaching. Saya lebih memahami apa yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan lagi dari proses coaching ini. Dan terima kasih Ibu telah memberikan umpan balik yang bermakna terhadap proses coaching yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kota Bima. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan coaching supervisi pembelajaran yang dimana saya sendiri di sini akan berperan sebagai observer. Selanjutnya rekan saya Ibu Susilawati, Ibu Ayu Susilawati akan berperan sebagai coach. Nah, selanjutnya rekan saya Pak Andri akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Mira. Ya, gimana nih kabarnya Bu Ayu sama Pak Andri? Pada hari ini kita akan, ya, alhamdulillah Bu ya. Pada hari ini kita akan mengadakan proses coaching ya. Bu Ayu sebagai coach dan Pak Andri sebagai coachee. Nah, sebelum memulai proses coaching, saya ingin mengadakan percakapan dulu nih sama Bu Ayu nanti selaku coach. Nah, kira-kira nih Bu Ayu, strategi apa nanti yang akan Ibu gunakan nanti dalam proses coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Mira. Jadi selama proses coaching yang akan berlangsung antara saya dengan Pak Andri Suyatman nanti, saya akan menggunakan strategi coaching dengan alur Tirta, yakni tujuan, identifikasi masalah, menjalankan aksi, dan dengan tanggung jawab. Iya, baik Bu Ayu. Sebelum kita mulai ya, tidak lupa juga saya akan mengingatkan tentang rubrik penilaian dari proses coaching ini, antara lain yang pertama adalah kemampuan mendengarkan. Yang kedua adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya adalah kemampuan menggali potensi coachee. Nah, Bu Ayu, kira-kira potensi apa nih yang spesifik nanti yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Nanti saya akan berusaha dengan kehadiran penuh serta mendengarkan dengan aktif dan rasa dalam memberikan setiap pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali ide atau gagasan dari Pak Andri selaku coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee atau Pak Andri. Baik Bu Ayu, semoga nanti semuanya semua kompetensi tersebut dapat tercapaikan Bu ya. Nah, untuk indikator ketercapaian serta tujuan pengembangan yang diinginkan gimana nih Bu? Saya terus terang Bu Mira berharap setelah kegiatan coaching ini berlangsung dapat menggali ide atau gagasan serta mengembangkan kompetensi inti dari coachee dengan ketercapaian 90%, sekitar segitu Bu. Ya, baik Bu. Semoga nanti semua kompetensi tersebut dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Nah, silahkan Bu Ayu sama Pak Andri, mungkin bisa dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Andri? Semoga Pak Andri dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Amin, alhamdulillah sehat Ibu. Ya kalau begitu, alhamdulillah Pak Andri, saya juga ikut senang mendengarkan Pak Andri sedang berada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi saya amati, jujur ini saya amati, hari ini Pak Andri kelihatan kurang bersemangat dari seperti biasanya, sangat berbeda. Biasanya kan Pak Andri orangnya periang, menyapa duluan, tapi hari ini kelihatannya diam, terus agak-agak
gimana ya, kurang bersemangat. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira Pak Andri sedang ada masalah atau sedang ada sesuatu yang Pak Andri pikirkan? Itulah Ibu ya, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung nih, mau mengutarakannya kemana gitu. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Ibu ya, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah, Pak Andri, saya tetap ada waktu dan jangan sungkan-sungkan kalau Bapak atau Pak Andri ingin menyampaikan sesuatu kepada saya setiap saat insya Allah bersedia. Ya Alhamdulillah, terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang dan agak tertekan akhir-akhir ini. Jadi cukup serius menurut saya Pak Andri. Jadi dalam hal ini apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan yang Pak Andri rasakan dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil perbincangan kita saat ini? Saya berharap akan mendapatkan kenyamanan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Oke, baiklah. Jadi kira-kira masih ada tidak yang lain yang ingin didapatkan dari proses percakapan yang kita lakukan sekarang, Pak Andri? Saya berharap Ibu akan mendapatkan solusi ya dari masalah saya ini. Ya, Pak Andri, semoga nanti kita akan sama-sama bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang Pak Andri hadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, permasalahan yang seperti apa sih yang Pak Andri ingin ceritakan kepada saya? Begini, akhir-akhir ini saya perhatikan murid-murid saya di sekolah sangat tidak bersemangat saat jam pelajaran saya di kelas. Begitu ya. Jadi kira-kira apa yang membuat Pak Andri berpikiran seperti itu? Gini, saat saya mengajar murid di kelas, saya pada saat saya memberikan pertanyaan, saya juga, apalagi ditambah dengan jam pelajaran saya. Jadi saya kebanyakan pelajaran saya itu pada saat jam-jam terakhir, sehingga sudah sangat. Oke, baik, jadi kira-kira apa yang membuat murid Bapak tidak bersemangat? Menurut saya, mungkin saya yang termasuk, karena sering murid-murid saya kalau saya suruh dia mencatat, ya, saya juga jarang mencatat dia dalam belajar. Semangat ya. Oke, sebelumnya izinkan saya bertanya Pak Andri ya, apa yang membuat Pak Andri begitu khawatir akan permasalahan ini? Buat saya khawatir dulu kalau ada
seperti ini, maka tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tidak akan tercapai, tidak akan berhasil. Selanjutnya saya juga khawatir, aduh, saya akan dapat atau akan diuji sangat membosankan oleh murid-murid saya. Oke, jika saya dapat menyimpulkan, masalah yang membuat Pak Andri khawatir adalah tidak bisa mencapai target atau serta takut nanti dijuluki guru yang membosankan oleh siswa. Benar begitu, Pak Andri? Benar sekali. Oke. Jadi Pak Andri, situasi yang ideal seperti apa sih yang Pak Andri inginkan? Saya pada saat pembelajaran di kelas, murid-murid saya itu dapat berperan aktif, tugasnya, terutama tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang serta lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran ya dan pelajaran-pelajaran. Andri, mungkin bisa dilanjutkan nanti, sudah ajan ini nggak bisa konsen. Bisa di Oke, baik Pak Andri, kira-kira apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud, Pak Andri? Mulai sekarang saya akan mulai mengganti metode pembelajaran saya di kelas. Juga saya akan mencari tahu kebutuhan belajar murid saya dengan melakukan tes diagnostik untuk mengetahui minat dan gaya belajar murid-murid saya. Oke, rencana yang begitu luar biasa sekali. Saya setuju dengan rencana yang akan Pak Andri lakukan. Iya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama dari tadi, lalu apa rencana Pak Andri selanjutnya? Rencana saya mungkin nanti saya akan mulai menggunakan media pembelajaran, lakukan briefing di awal dan di tengah pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, serta saya akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, baik dari minat serta gaya belajar mereka. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan, terutama rekan sharing dan berbagi pengalaman serta bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Oh ya, apa yang Pak Andri sampaikan barusan itu rencana yang luar biasa. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Andri lakukan? Ada. Jadi selain itu, saya juga akan terus belajar dalam mengembangkan kompetensi saya, terutama dalam hal pembelajaran, serta terus belajar tentang hal-hal baru, terutama penggunaan teknologi dan penggunaan LKPD digital misalnya, dan lain-lain. Oke. Lalu langkah penyelesaian yang Pak Andri ambil sudah sangat bagus menurut saya. Saya juga setuju dengan ide-ide yang disampaikan oleh Pak Andri. Alhamdulillah Ibu. Syukurlah Ibu ya. Jadi sekarang saya merasa lega, merasa plong karena jujur
kemarin-kemarin saya cukup khawatir dengan masalah ini. Ya, kalau begitu alhamdulillah ya Pak Andri, saya juga merasa sangat senang. Pada akhirnya Pak Andri sudah merasa lega, tidak khawatir lagi, apalagi sampai stres ya Pak Andri. Terus dari yang sudah Pak Andri sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Pak Andri lakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang Pak Andri telah sampaikan tadi? Iya Ibu, mengenai hal itu, secepatnya akan saya coba dalam saya akan coba lakukan mulai dari sekarang. Saya akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan media. Oke, lalu Pak Andri selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Andri butuhkan dalam melaksanakan komitmen tersebut? Terkait masalah ini, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah. Saya juga butuh saran, kritikan, bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan di sekolah, terutama kerjasama dari murid-murid itu sendiri. Oke, jadi Pak Andri, saya doakan semoga semuanya dapat berjalan atau terwujud sesuai dengan keinginan Pak Andri. Dan Pak Andri dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan tentunya bersemangat. Iya Ibu, terima kasih. Oke, nah begini Pak Andri, dari sesi percakapan yang kita lakukan dari tadi, kira-kira kesimpulan yang bisa Pak Andri ambil atau dapatkan dari proses panjang yang kita lalui itu kira-kira apa? Ada beberapa poin ya yang saya dapatkan tadi Ibu. Yang pertama adalah bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi permasalahan tersebut, saya harus memperhatikan apa yang murid-murid saya butuhkan. Ya. Saya harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid saya, yakni misalnya dengan melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui minat, gaya, dan profil belajar murid dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, baik Pak Andri, mudah-mudahan ke depannya kendala yang Pak Andri hadapi bisa terselesaikan dengan baik Pak Andri. Amin. Terima kasih banyak waktunya Ibu. Ya, sama-sama Pak Andri. Ya. Baik, sama-sama Pak Bu Andri. Ayu dan Pak Andri, alhamdulillah ya tadi sudah melakukan proses coaching. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan sedikit percakapan nih dengan Bu Ayu selaku coach. Silakan Bu Mirang. Ya, gini Bu Ayu, tadi setelah melakukan proses coaching, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tersebut? Ini Bu Mira, saya sudah merasa telah melakukan kompetensi tersebut dengan mendengarkan dengan sadar, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta menggali potensi yang dimiliki dari coach saya. Oh iya, baik Bu. Memang ya, kalau menurut saya sendiri sebagai observer dari kegiatan coaching tadi dari awal sampai akhir tadi sudah berjalan dengan sesuai dengan alur Tirta.
Nah, seperti istilahnya seperti berjalan seperti air yang mengalir, baik coach dan coachee saling memberikan pertanyaan serta tanggapan serta solusi sesuai dengan alurnya. Nah, terus Bu Ayu sendiri selaku coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot nih kepada Pak Andri. Nah, sehingga potensi dari Pak Andri dapat muncul dan tergali dari pertanyaan itu. Pak Andri memberikan jawaban dan permasalahannya sendiri, tentunya dengan bantuan Bu Ayu ya. Nah, selaku coach, melalui pertanyaan ya, tentunya melalui pertanyaan yang berbobot, sehingga bagian dari pengembangan diri coach, bagian pengembangan diri coachee yang sudah coaches itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya nih Bu Ayu, apa manfaat yang ingin selanjutnya apa manfaat dan apa yang ingin dikembangkan untuk selanjutnya? Baik, Bu Mira, saya selanjutnya ingin terus melatih diri saya sehingga kedepannya dapat menjadi coach yang lebih baik dari saat ini, sehingga dapat menggali lebih dari kompetensi yang dimiliki oleh coachee. Baik, bagus sekali Bu Ayu ya. Nah, semoga kedepannya Bu Ayu bisa terus mengembangkan diri sesuai sehingga dapat menjadi coach yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih ya untuk Bu Ayu dan Pak Andri. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman selanjutnya untuk peran observernya. Baik, selanjutnya saya akan memerankan sebagai supervisornya yang Andres Yakman. Kemudian nanti Ibu Ayu Susilawati akan sebagai coachnya dan Ibu Nurul Mi'raj sebagai coachnya. Baik, sebelum coaching, maka saya sebagai supervisor akan melakukan percakapan dengan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, Pak Andri. Sehat ya. Alhamdulillah baik. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan bagaimana peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda, Ibu. Ya, terima kasih Pak Andri. Saya ingin Pak Andri membimbing dalam meningkatkan kemampuan present saya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak Andri. Baik, Ibu. Saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Terus, bagaimana yang ingin Ibu fokuskan sekarang pada observasi? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran, Pak Andri. Baik, Ibu, saya paham.
Selanjutnya, apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Ya, saya berharap dari hasil coaching ini ya, hasil observasi nanti dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sekarang saya akan mendengarkan, memperhatikan, mengobservasi proses percakapan coach yaitu Ibu Nurul Mi'raj dengan coachnya Ibu Asusilawati. Kalau saya persilahkan untuk melakukan coachingnya. Baik, Pak Andri. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Ya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu, menggunakan model kita. Nah, pertama-tama mari kita mulai menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, apa yang ingin Ibu capai nih setelah melakukan sesi coaching ini? Iya, Bu Miram, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif dan lebih baik lagi. Baik, tujuannya yang jelas. Sekarang mari kita mengidentifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Ibu ya. Nah, apa saja nih hambatan atau kendala yang akan Ibu hadapi nih dalam mengelola waktu tersebut? Begini ya Bu Mira, saya ini sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, Bu Ayu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita dengan melanjutkan rencana aksi ya yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira dari rencana aksi konkret apa yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu nanti? Iya, saya berencana untuk yang pertama yang bisa saya lakukan yaitu membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memilah kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas atau tugas-tugas yang lebih prioritas yang berdasarkan tingkat urgensinya. Oh iya, bagus sekali Bu ya, rencananya sudah sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan jaga komitmen terhadap rencana ini? Nah, apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Iya, Bu Mira. Saya kan orangnya pelupa nih, Bu Mira. Kira-kira nanti saya akan mencoba untuk membuat reminder atau pengingat, dan yang saya akan lakukan adalah mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana kerja saya. Oke. Bagus Bu ya. Nah, jadi nanti Ibu akan menyusun rencana yang lebih jelas ya, memilah-milah sesuai dengan urgensi dari tugas-tugas tersebut. Selanjutnya Ibu akan meminta atau berkolaborasi ya dengan rekan Ibu ya, Iya. rekan di sekolah tadi Bu ya.
Bu Ayu ya? Iya. Nah, terakhir nih, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Nah, siapa yang kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Pertama, Bu Mira, untuk memantau perkembangan rencana yang telah saya buat, saya akan menuliskan refleksi diri saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Yuk, nah dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil nih dari percakapan tadi yang sudah kita lakukan tadi? Oke, baik Bu Mira. Kalau bisa saya simpulkan, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan di sini. Yang pertama, saya akan membuat rencana yang terjadwal di sini, yang lebih terstruktur, lalu memprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi tugas yang diberikan kepada saya. Berikutnya adalah saya mencoba untuk membuat reminder agar tugas-tugas saya tidak lewat dari due date yang telah ditentukan, dan saya akan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Dan yang terakhir adalah saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dengan cara saya menuliskan refleksi diri dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Dan yang terakhir, saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika itu diperlukan. Baik, Bu Ayu. Mudah-mudahan ke depannya rencana atau komitmen-komitmen yang Ibu buat ini bisa diterapkan, Bu ya, untuk ke depannya. Dan permasalahan-permasalahan tadi yang Ibu hadapi bisa kembali berjalan lancar. Mudah-mudahan, Bu ya. Terima kasih, Bu, atas perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira. Iya Bu Ayu. Baik Ibu Mira, saya ingin membahas tentang hasil observasi saya yang saya lakukan pada sesi coaching yang Ibu praktikkan tadi dengan Ibu Ayu Susilawati sebagai coach. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik nih Pak Andri. Saya sudah merasa melakukan kompetensi itu dengan maksimal, dengan baik kalau menurut saya ini Pak Andri. Bagus Ibu. Terus apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, tadi saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat ya, tadi, ya, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Ya. Wah, terima kasih Pak Andri. Saya senang ya Pak Andri mendengarnya, dan terima kasih atas umpan balik yang Pak Andri berikan. Baik Ibu, selanjutnya dari diskusi kita sore hari ini,
apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di kompetensi ini? Saya akan lebih berusaha mungkin ya, berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, serta saya akan berusaha melakukan atau meningkatkan kompetensi terkait hal itu lagi, Pak Andri. Baik Ibu, itu langkah yang baik Ibu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih nih kepada Pak Andri atas umpan balik yang sudah Pak Andri berikan kepada saya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi pembelajar yang baik lagi, lebih baik lagi. Ya. Insya Allah Pak Andri. Mudah-mudahan Pak Andri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah kegiatan webinar kita yang kita laksanakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini berkah, bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.